Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Romawati dari program studi perbankan syariah semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan buku hasil resun saya yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan dari karangan Dr. Wendy Sepmadi Hutahian SEMTH. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu filsafat teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan ilmu terapan, ilmu sosial, ilmu administrasi, ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya memberikan pemahaman atau pengertian dan penafsiran yang luas terhadap perilaku pemimpin serta pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dilakukan oleh pemimpin. Teori kepemimpinan mengetahui tentang perilaku pemimpin, konsep kepemimpinan, tugas pokok dan fungsi, serta etika profesi yang perlu dipahami pemimpin. Teknik kepemimpinan mengetahui kemampuan dan keterampilan teknis pemimpin. Dahulu, banyak orang berpendirian bahwa kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari, sebab kepemimpinan merupakan suatu bakat yang diperoleh orang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir. Jadi, orang mengatakan bahwa tidak perlu teori dan ilmu kepemimpinan disebabkan oleh keberuntungan seorang pemimpin yang memiliki bakat alam yang luar biasa, sehingga dia memiliki karisma dan kewibawaan untuk memimpin masa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada tipe dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara ia memimpin. Setiap orang memiliki karakteristik yang membedakan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan gaya kepemimpinannya. Muncullah gaya kepemimpinan yang demokratis, karismatik, paternalistik, militeristik, otoriter, birokratis, populis, atau kerakyatan. Gaya kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada kekuasaan dan kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang berani bertindak secara efektif dan menyuluh terkait perencanaan, perorganisasian, memimpin dan menyediakan berlangsungnya suatu organisasi. Kekuasaan merupakan hal yang terjadi dalam berorganisasi. Kekuasaan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Pemimpin dapat memanfaatkan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan memperkuat kedudukan mereka. Kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hak untuk bertindak, untuk memerintah atau menurut tindakan oleh orang lain. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Selanjutnya ada kriteria dan karakter pemimpin. Karakter dan perilaku pemimpin adalah bagaimana pemimpin menjalankan suatu organisasi secara efektif sehingga mereka dapat mendelegasikan tugas dengan baik, berkomunikasi yang baik dengan bawahan, dan mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan interaksi antar personel yang baik dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Sifat pemimpin yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama itu menerima tanggung jawab, yang kedua kemampuan untuk bisa perseptif, yang ketiga bersikap objektif, yang keempat menentukan prioritas, dan yang terakhir kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada kepemimpinan kreatif dan inovatif. Menurut NACCCE, kreativitas adalah aktivitas imajinatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya ada 3, yaitu yang pertama baru atau novel, yang kedua berguna atau usefu, ketiga dapat dimengerti. Adapun ciri-ciri pemimpin kreatif yang memiliki kemampuan antara kelancaran berpikir dan keluasan berpikir.
Pemimpin dan inovasi adalah dua hal yang harus selalu beriringan. Artinya, di mana ada pemimpin, maka di sana ada inovasi dan gagasan baru. Selanjutnya ada pengembalian keputusan efektif. Pengembalian keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang paling tepat. Dalam pengambilan suatu keputusan, individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam mengambil resiko. Ada 7 langkah yang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu, yang pertama, mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Yang kedua, ada pengumpulan fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengelola fakta dan data tersebut. Keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang. Yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Dan yang terakhir, ada menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, indikator dan nilai kepemimpinan. Nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada integritas dan moralitas. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, visi pemimpin. Keempat, kebijaksanaan. Kelima, keteladanan. Keenam, menjaga kehormatan. Ketujuh, beriman. 8, kemampuan berkomunikasi. Dan yang kesembilan, komitmen meningkatkan kualitas SDM. Key Performance Indicator atau indikator kunci kinerja atau KPI menjadi salah satu elemen penting di setiap organisasi. Hampir setiap organisasi dengan segala bentuknya diselesaikan oleh setiap personal atau penanggung jawab. Selanjutnya ada kepemimpinan publik dan privat. Kepemimpinan publik adalah kepemimpinan yang ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Kepemimpinan privat atau swasta adalah kepemimpinan yang ditujukan untuk melayani kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya. Keilmuan leadership sektor publik hanya berisi perbedaan antara manajemen dan leadership. Manajer memastikan bahwa kereta berjalan tepat waktu dan bahwa tidak ada jalur yang memotong ketika menentukan arah yang harus dituju kereta. Karena memahami perbedaan dalam skill dan proses adalah hal penting, maka leadership sektor publik yang efektif membutuhkan manajemen dan leadership yang baik. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Kepemimpinan publik ini bisa dicontohkan dalam sebuah rapat atau kelompok yang lebih besar. Kepemimpinan privat menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja setiap individu dan kelompok atau organisasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa organisasi publik pada dasarnya bertujuan menghasilkan pelayanan terhadap masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Namun hal lain yang perlu disoroti di sini adalah bahwa hampir semua organisasi publik di Indonesia melupakan asas melakukan pelayanan tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada komunikasi pemimpin dan relasi. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan baik dengan para karyawan maupun dengan halayak yang ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Para pimpinan dalam komunikasi organisasi sebagai komunikator, seorang manajer harus menyesuaikan penyampaian pesannya
berdasarkan peran dan tugas yang diembannya. Dimensi komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu proses penyampaian pesan antara anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan antara sesama bawahan. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Gaya komunikasi didefinisikan sebagai seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Hambatan komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu hambatan teknis, sematik, dan manusiawi. Selanjutnya, kepemimpinan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Manfaat manajemen risiko di antara lain, yang pertama, memberikan keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Yang ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Dan yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola perusahaan yang baik atau good governance. Manfaat dari melakukan pemantauan dan pelaporan risiko adalah untuk mendapatkan pemahaman dari sifat dan cakupan risiko-risiko existing untuk mencegah risiko muncul dan untuk menganalisis kerugian historis. Selanjutnya, ada manajemen perubahan dan penolakan. Definisi manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan investasi atau konsultan, agar organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangan. Ada 3 macam perubahan tersebut adalah yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan digunakan melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovasi, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan, yaitu yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Kedua, partisipasi. Ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Keempat, negosiasi. Kelima, manipulasi dan kooptasi. Dan keenam, paksaan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu kepemimpinan Barat dan Timur. Aspek positif dan negatif gaya manajemen Barat dan Timur. Yang pertama, manajemen Barat, terutama pada Amerika Serikat dan Eropa Barat. Aspek positifnya yaitu efisien, disiplin, sadar akan waktu, dan penghormatan terhadap inisiatif individu. Aspek negatifnya yaitu manusia diperlakukan seperti mesin dan masyarakatnya yang konsumtif. Yang kedua, manajemen Jepang. Aspek positifnya yaitu solidaritas terhadap kelompok, perusahaan yang tinggi, dedikasi, kesetiaan, disiplin diri, nasionalisme yang tinggi, dan penghormatan terhadap yang lebih senior. Aspek negatifnya yaitu oportunitas, diperbudak keperluan ekonomi, sangat tertutup dan agak angkuh. Yang ketiga, manajemen Cina. Aspek positifnya yaitu memegang teguh janji, ulet, tekun, hormat, dan solidaritas kelompok atau suku. Aspek negatifnya yaitu pelit, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tertutup, dan terlalu materialistis. Gaya kepemimpinan yang dominan yaitu gaya kepemimpinan ala Amerika Barat dan gaya kepemimpinan ala Asia Timur. Gaya kepemimpinan Barat adalah kepemimpinan yang efisien, disiplin, sadar waktu, dan penghormatan terhadap individu. Gaya kepemimpinan Timur adalah kepemimpinan solider, dedikasi, kesetiaan, disiplin, diri nasionalis tinggi, dan menghormati yang lebih senior. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.